Bismillahirrahmanirrahim. Hamid Al-Aswad bercerita bahwa dia mendengar Ibrahim Al-Khawwas berkisah. Pada masa-masa awal memasuki dunia spiritual tawakal mutlak, saya menjalani hidup di gurun dan hutan belantara, dan saya menikmatinya. Pada suatu hari, saya pergi ke suatu lembah. Saya tinggal di sana selama 3 hari 3 malam. Dan di pagi hari keempat, saya mendapati suatu kelemahan pada diri saya dengan munculnya sifat kemanusiaan hingga saya meragukan masalah rezeki. Beberapa saat setelah itu, tiba-tiba muncul 4 ular besar bergerak menuju ke arah saya sambil mendesis-desis, bersiul, dan bersenandung dengan nada yang begitu menyentuh perasaan. Hingga pada saat itu, ia membuat saya menangis. Lalu, salah satu ular tersebut mengangkat kepalanya dan berbicara dengan bahasa yang fasih. Ular itu berkata, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau meragukan Sang Penciptamu?" Kemudian saya menjawab, "Alhamdulillah, tidak." Kemudian ular itu bertanya lagi, "Lantas, kenapa engkau meragukan pemberi rezeki untukmu?" Perkataannya itu membuat saya kaget. Lalu saya berkata, "Dari mana engkau dapat mengetahui isi hati dan pikiran saya?" Ular itu menjawab, "Dia yang setiap saat mengawasi saya telah memberi saya taufik dan kemampuan untuk itu." Lalu aku berkata kepadanya, "Meskipun saya bertawakal, tapi saya mesti membutuhkan makanan." Kemudian ular itu berkata, "Wahai Ibrahim, janganlah engkau menghakimi dan menilai apa-apa yang tersembunyi. Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang dibuat kenyang dan segar oleh zikir dan ingat kepadanya, hingga mereka tidak lagi ingat apa yang dibutuhkan makhluk untuk tetap hidup. Hal itu tidak pernah terbesit dalam hati mereka kecuali di saat-saat mereka mengalami kelesuan dan hukuman." Dalam hati saya berkata, "Subhanallah, ular bisa berbicara seperti itu." Lalu ular itu kembali berkata, "Wahai Ibrahim, bukankah saya telah melarang engkau menghakimi dan menilai apa-apa yang tersembunyi, serta meremehkan salah satu makhluknya? Sesungguhnya, Dia yang telah menciptakan bapakmu dari tanah. Dialah yang menjadikan saya bisa berbicara. Yang lebih menakjubkan lagi dari itu, wahai Ibrahim, kami sebelumnya berada di suatu lembah yang berjarak perjalanan 1 bulan dari tempat engkau di sini. Lalu Allah mendatangkan kami dengan kedatangan engkau di tempat ini." Saya pun merasa takjub dan berkata kepadanya, "Di antara kalian semua, kenapa hanya engkau saja yang berbicara?" tanya Ibrahim. Kemudian ular itu menjawab, "Wahai Abu Ishaq, sesungguhnya Allah punya tirai pembatas antara Dia dan makhluknya. Mereka itu punya sahabat-sahabat karib, para pembantu dan murid. Mereka itu telah memasrahkan anggota tubuhnya kepada saya dan menyetujui saya sebagai duta. Sesungguhnya, engkau akan mencapai tingkat tertinggi kebenaran dan ketulusan, dan engkau akan menjadi lambang ketawakalan. Engkau dan kawan-kawanmu berada di jalan kebenaran selama para murid diam dan menjaga etika dengan para duta mereka. Ketika seorang duta sudah menyimpang dari jalan kebenaran dan para murid menginginkan kepemimpinan, maka dia akan dihukum. Dan hukuman pertamanya adalah para murid akan bersikap berani, lancang, dan kurang ajar terhadapnya, tidak mempedulikannya
dan tidak menghargainya. Jika engkau melihat ada seorang murid berani bicara di depan seorang duta, sementara sang duta menahan diri dan diam, maka ketahuilah bahwa keberkahan telah diangkat, kata ular itu. Kemudian, ular-ular itu menghilang. Setelah itu, saya tetap tinggal di lembah tersebut selama 40 hari dan masih diliputi rasa kekaguman terhadap apa yang saya alami. Saya sama sekali tidak ingat lagi sedikit pun mengenai masalah makan, minum, dan buang hajat selama 40 hari itu pula. Lembah tersebut terdapat di pedalaman Kufah. Kondisinya gersang dan sunyi. Pada waktu pagi di hari ke-40, ular-ular itu kembali datang dan mengucapkan salam kepada saya. Lalu saya pun menjawab salam mereka. Lantas, juru bicara mereka berkata, "Wahai Abu Ishaq, saya memandang engkau adalah orang bersih selama 40 hari ini. Oleh karena itu, saya memohon kepada Allah agar Dia membuat engkau bisa mencicipi sebagian dari makanan orang-orang shadiq, dan saya menitipkan rahasia engkau kepada Allah." Waktu itu, ular tersebut memegang bunga bakung di mulutnya, lalu dia memberikannya kepada saya. Lantas mereka pergi menghilang. Waktu itu, saya merasa sedih berpisah dengan mereka. Selama 40 hari, saya merasakan sebuah kelezatan dan rasa kenyang. Saya juga mencium aroma harum seakan-akan saya berada di tengah-tengah para penjual parfum. Lembah tersebut mengeluarkan aroma minyak kasturi. Itulah kejadian pertama yang Allah tampakkan kepada saya dan yang saya alami. Di antara karamah para wali, Ahmad bin Ali al-Ikhmimi bercerita, pada suatu hari, kami berada di majelis Dhunnun. Waktu itu, dia sedang berceramah tentang karamah para wali. Lalu, ada sebagian hadirin bertanya, "Apakah engkau pernah melihat dan bertemu dengan salah seorang dari mereka, wahai Abu Fa'il?" Zunnun pun bercerita, "Dulu, saya pernah bertemu dengan seorang pemuda ajam dari Khurasan. Selama 7 hari, dia tinggal di masjid tanpa pernah menyentuh makanan. Ketika saya tawari makanan, dia menolak. Kemudian, pada suatu hari, pada saat kami sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang seorang peminta-minta yang meminta sesuatu. Pemuda Khurasan itu berkata kepadanya, 'Seandainya engkau memohon kepada Allah, bukan kepada makhluknya, niscaya Dia akan memberikan kecukupan kepadamu.' Kemudian si peminta-minta itu bertanya, 'Apakah ada sesuatu yang bisa saya dapatkan di tempat ini?' 'Memang apa yang engkau inginkan?' tanya si pemuda Khurasan. Si peminta menjawab, 'Sesuatu yang bisa menyambung hidup dan menutupi aurat.' Lantas, pemuda Khurasan itu bangkit menuju mihrab dan mengerjakan salat 2 rakaat. Kemudian, dia kembali menemui si peminta itu sambil membawa pakaian baru dan semampan buah-buahan. Kemudian, saya, Zunnun, berkata kepada pemuda Khurasan itu, 'Wahai hamba Allah, engkau memiliki kedudukan yang mulia seperti itu di sisi Allah, sementara engkau tidak pernah makan sedikit pun sejak 7 hari. Lalu pemuda itu berlutut dan berkata, 'Wahai Abul Fa'il, bagaimana lisan memohon sementara hati dipenuhi oleh cahaya keridhaan kepadanya? Apakah lantas orang-orang yang ridha kepadanya tidak memohon sesuatu?' Kataku menimpali. Ia pun menjawab, 'Orang yang ridha memiliki banyak tingkatan.
Ada orang ridha yang tetap memohon sebagai bentuk bermanja-manja. Ada orang ridha yang dipenuhi oleh kecukupan dengan keridhaannya kepadanya. Ada pula orang ridha yang memohon karena didorong oleh rasa kasihan kepada orang lain. Sehingga dia memohon bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain karena dia merasa kasihan kepadanya. Setelah itu, iqamah salat dikumandangkan dan kami menunaikan salat. Setelah itu, pemuda Khurasan tersebut mengambil kantong wadah air dan keluar dari masjid seperti hendak bersuci. Setelah itu, saya tidak melihatnya lagi. Wallahu a'lam bissawab.